gimana Bang? Mungkin update terkininya seperti apa? Update-nya alhamdulillah baik-baik saja. Jadi saya sampaikan, saya ulang kembali lagi penyampaian ini. Anaknya Nikita tidak ada yang menahan dan tidak ditahan oleh aparat kepolisian karena anak di bawah umur tidak mungkin ditahan. Anaknya ada di bawah penguasaan Nikita Mirzani. Ya, secara hukum adalah di bawah penguasaan Nikita Mirzani. Soal teknis itu menjadi teknisnya, teknis itu menjadi haknya Nikita. Saya tidak boleh sampaikan. Yang perlu saya sampaikan, Loli tidak ditahan. Loli ada di dalam penguasaan Nikita Mirzani. Teknisnya apakah ditemenin kakaknya, apa ditemenin adiknya, itu teknis, saya nggak perlu sampaikan ya. Jadi biar clear, nggak ada lagi ntar salah-salah, waduh ini anak kecil, nggak ada. Anak kecil dilindungi secara hukum, dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, secara hukum dilindungi oleh ibunya, orang tuanya atau ibunya. Saat ini tinggal ibunya yang melindunginya ya. Oke, Bang, mengenai kabar juga bahwa sekarang Loli juga dalam pengawasan UPT 3A, itu mungkin seperti apa Bang? Saya nggak bisa jawab karena menurut saya ada di dalam pengawasannya Nikita Mirzani. Karena tidak mungkin tanpa izin dari Nikita Mirzani. Karena yang saya tahu Nikita Mirzani itu yang punya hak terhadap anak ini di bawah pengawasan dia, di bawah kekuasaan dia. Teknis-teknis itu tidak perlu saya sampaikan. Oke. Terkait preskon yang kemarin Bang, yang pihak dari terlapor juga mengeluarkan hasil USG itu Bang, mungkin seperti apa? USG-nya apa? Kalau gini, secara hukum kita ini negara hukum. Ya. Kalau secara hukum masa anak di bawah umur melakukan perbuatan hukum terus dibenarkan semua sama orang yang mengerti hukum, kan kacau nanti. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan. Yang kedua, ngapain juga? Kalau emang nggak ada apa-apa ya tidur nyenyak lah di rumah. Nah, sibuk anak, sibuk ini ngasih dokumen. Enggak, kalau nggak ada sesuatu ya tidurlah. Ngomong aja, emang gue pikirin, lu lapor, gitu aja. Ngapain panik-panik? Paniknya itu adalah tanda-tanda ada sesuatu yang terjadi. Tidak bisa lari kemana-mana karena ini negara hukum. Proses berjalan, kami punya bukti, kami punya saksi. Saya cuma kasih apa yang terjadi di bulan Juni. Nah itu saja. Silakan, siapa yang mau jawab saja. Anda saya kasih bahan, Anda cari informasi itu kan. Wartawannya para sakti semua. Orang-orang yang sakti, yang telinganya banyak. Bisa mendengar di mana saja, cari informasi apa yang terjadi pada bulan Juni 2024. Bang, terkait juga bahwa ada Nikita juga sempat melaporkan juga pasal pengancaman mungkin? Ya itu nantilah. Banyak yang mau saya laporkan, tapi kita fokus kepada persoalan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melindungi Loli. Loli ini adalah korban, secara psikis juga harus kita jaga. Jadi itu fokus nih, kita fokus pada anakmu dulu nih ya. Kita jaga ini anak kecil ini. Anak ini baru 16 mau 17 tahun. Dari kecil saya sama dia. Udah seperti anak saya sendiri. Bang, tapi komunikasi ibu dan anak seperti apa? Udah melebur belum sih Bang? Sepertinya ya, tapi saya kan tidak mungkin terus tanya lu udah telepon, kayak nggak etis lah ya. Itu teknis. Saya kan bilang secara hukum itu haknya Nikita. Teknis saya tidak masuk. Apakah Nikita sama kakaknya, kan deket banget tuh sama kakaknya, atau sama adiknya, itu saya nggak sampai masuk ke dalam, itu termasuk privasinya dia. Tapi yang saya tahu, Loli di bawah pengawasan Nikita Mirzani. Artinya Loli masih di rumah aman itu ya? Di rumahnya Nikita. Sekarang? Ya, di rumahnya Nikita, apa rumah yang mana? Kan rumahnya Nikita banyak. Apa rumahnya Nikita yang ditempatin adiknya? Apakah rumahnya Nikita yang ditempatin kakaknya? Tapi Loli udah bisa menerima keadaan sekarang, artinya? Saya belum komunikasi dengan, terakhir aja yang saya komunikasi pada hari itu, saya rangkul dia, kenapa nak kamu jadi gini? Saya gitu, nggak boleh kamu, iya, jangan kamu panggil seperti itu. Nah, kau kan kenal aku dari kau masih kecil. Itu mamamu, iya itu mama saya. Jawabannya itu? Iya, itu mama saya. Jadi waktu dia ngomong, kenapa kau panggil ini? Nggak boleh, iya, itu mamaku, asli. Ada penyesalan? Gini, menghadapi seseorang itu kita tidak boleh. Jadi karena saya itu dekat sejak dia masih kecil. Saya bilang, nak, kenapa kamu seperti ini kalimatnya? Itu ibumu, iya itu mamaku. Terus saya rangkul, ya kamu apa yang kamu jelasin, kalau enggak ya udah kamu santai saja di sini. Nanti mamamu akan taruh kamu ada di mana. Itu urusannya mamamu.
mamamu pasti lindungi kamu. Dan selama ini beredar yang macam-macam seakan-akan tidak ada itu kakaknya sama saya. Loli itu anaknya Nikita Mirzani sampai detik hari ini, jam ini tidak pernah dicoret dari kartu keluarga. Karena kalau dicoret pasti melibatkan saya. Karena saya adalah orang yang ngerti hukum, yang tahu caranya proses mencoret seseorang dari mengeluarkan dari kartu keluarga. Karena itu harus berdasarkan penetapan ataupun berdasarkan dari Dukcapil. Nggak semudah itu. Tapi yang saya dikasihkan kepada saya dokumennya masih kartu keluarga di mana anaknya nih kita yang nomor pertama namanya Laura ada sama saya. Masih nggak ada yang berubah. Jadi kalau selama ini ada beredar itu mungkin cara mendidik seseorang. Jadi ada orang yang ingin anaknya sekolah, udahlah lu kalau lu nggak sekolah gue nggak kasih sepeda gitu kan, gitu mungkin. Ada macam-macam lah ya. Itu bagaimana metode seorang ibu, orang tua untuk mendidik anak-anak. Seperti ini juga. Jadi kalau bilang ada yang beredar itu, dia sudah dicoret, nggak ada yang dicoret. Sampai detik hari ini, Loli anak sah dan anaknya Nikita Mirzani Bang. ada di dalam kakak. Bang, tapi- Bang, artinya Loli sudah bisa menerima nasihat dari abang atau orang-orang terdekat. Kalau sama saya masih karena saya mungkin dianggap yang paling dekat ya, walaupun yang paling dekat itu Erwin karena Erwin adalah pamannya saya. Ya ada, saya bilang kenapa nak kau kayak begini, saya bilang gitu. Dia sempat mau ngomong, saya bilang kamu nggak boleh sebut begitu, itu mamamu. Iya dia mamaku, terus saya rangkul. Udah kamu duduk yang tenang, itu mamamu. Tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang akan menyusahkan dirimu, ikutin saja proses. Mamamu mencari keadilan untuk kamu. Tapi Bang. kalau udah ke mamanya belum bisa menerima, artinya ketika mamanya menasihati belum bisa. Itu teknis Pak ya, jadi mungkin ada persoalan apa yang jelas kalau kemarin ketemu sih nggak ada. Ya kan teriak-teriaknya kan kemarin saja. Jadi sebetulnya kalau kemarin itu didatengin terus dia nggak ada sesuatu yang membuat dia harus berontak. Sebetulnya nggak ada masalah kemarin, santai-santai aja jalan-jalan ke kantor polisi seperti kemarin saya jalan-jalan sama Nikita. Oke, Bang, tapi akan ada pemeriksaan lanjutan nggak sih untuk Loli Pasti, sendiri, Bang? pasti ada. Dalam waktu dekat. Saya tidak tahu waktunya, karena waktunya tanya ke Humas, kan mungkin Humas yang mewakili ya penyidik. Yang jelas proses hukum ini berjalan, saya katakan tadi ancamannya itu adalah 15 tahun, nikmatin saja. Itu baru satu pasal, satu perbuatan. Ada beberapa perbuatan yang saat ini masih saya kumpulkan bukti-buktinya. Saya akan buat laporan setelah bukti-bukti terkumpul semua. Bang, tapi Loli ini kooperatif, artinya ketika di BAP dikasih pertanyaan polisi, Dia jawab. Jadi gini, dia jawab aja semuanya. Jawab semuanya, nggak ada masalah. Jadi bagi saya dalam proses ini, saya kembali kepada KUHAP. Loli itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Loli adalah korban. Korban harus dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, dilindungi oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Loli korban. Ya, Oke, itu. Bang, Bang, handphonenya Loli sendiri yang sudah dikuasai Nikita, apakah sudah bisa ditarik datanya atau seperti apa, Bang? Wah itu nggak tahu lah, saya nggak sampai ke sana karena itu bukan persoalan pasal per pasal. Kalau pasal banyak saya. Bang, tapi keterangan Loli itu gimana menyudutkan Nikita atau justru nggak ada. Dia cerita saja dia soal cerita nama seseorang ya silakan dia mau cerita apa saja. Jadi dalam proses hukum di Indonesia menurut hukum acara pidana seorang yang dilaporkan siapa saja, apalagi terus seorang itu menjadi tersangka, menjadi terdakwa, itu jangankan lagi membantah, diam pun boleh. Jadi bagi saya apa saja yang akan disampaikan oleh orang yang dilaporkan ya atau menjadi terlapor, mau ngomong apa saja emang gue pikirin, karena saya ngerti hukum. Yang dijadikan bukti itu bukan keterangannya dia, bukan bantah-bantahannya dia. Kita nggak butuh dengan bantahannya dia, karena kita pakai pasal lain. Di mana di dalam KUHAP, bukti itu adalah keterangan saksi. Bukti itu adalah bukti tertulis, pendapat ahli. Ada keterangan daripada terlapor. Jadi dia pada sudut yang paling terakhir. Jadi tidak menjadi yang paling utama itu keterangan saksi dan bukti-bukti yang lain. Tapi dia ucapan-ucapannya setelah disampaikan mungkin juga bisa jadi barang bukti tambahan lagi, Bang, di dalam laporan. Apa ucapannya yang disampaikan? Kayak misalkan yang bantahan lah atau segala macam. Nggak, kita nggak pusing dia membantah. Kalau perlu tiap hari suruh bantah. Soal yang dia tidak melakukan aborsi itu, abang tanggapan? Lo ngapain dia jelasin gitu? Oke, proses visum Jadi lagi. gini, ada pembuktian terbalik, Pak. Jadi
manakala seseorang menyatakan A, berarti itu adalah kebalikan daripada apa. Jadi orang bilang tidak, itu kebalikannya pasti ya. Oke. Proses Itu teori, saya nggak tahu teorinya benar atau tidak. Tapi Anda yang bisa nyimpulkan, wartawan kan sakti semua. Bang, proses visum loli mungkin akan kapan lagi dilakukan, Bang? Apanya? Proses visum. Visum dalam waktu dekat ya. Sepertinya itu menjadi kewenangannya penyidik. Tapi yang jelas dia sehat. Satu, dia tidak ditahan. Ini tadi Niki juga ngomong, jangan nanti ribut-ribut nih, tahan, tidak. Dia dalam keadaan sehat, tidak ditahan. Dia di bawah perlindungannya Nikita Mirzani. Teknisnya itu haknya Nikita, saya nggak boleh sampaikan. Teknis itu misalnya begini, ini anak saya nih, anaknya Nikita Mirzani ya. Oke, itu hak saya. Ya, duh, ini kan kakaknya tuh. Duh, tolong nih jagain dong. Itu teknis, itu terserah Nikita lah. Jadi sekarang ada di mana, dia dalam keadaan sehat, aman, tenang. Insya Allah dia udah mulai tidak emosional lagi. Bukan di UPT itu Bang yang dari... Apa itu UPT? Mana saya baru dengar ini. UPT. Baru saya dengar. UPT 3A. Ada, saya tahunya PTSP yang di pengadilan itu untuk melakukan. Bukan. UPT 3A Bang dari Bertanya aja ke penyidik, karena yang begitu jadi gini. Yang begitu menjadi ranahnya penyidik. Tanya ke dia apa itu UPT. Kalau saya tahunya PTSP yang di pengadilan untuk daftar-daftar perkara. Sama SPKT kalau kita lapor polisi. Nah, itu saya ngerti. Nah, walaupun saya tahu saya tidak bisa menjelaskan karena saya tahu persis bagaimana undang-undang perlindungan anak, sehingga saya tidak boleh menyampaikan hal-hal yang memang tidak perlu saya sampaikan. Oke, selanjutnya lagi mungkin akan seperti apa nih Bang prosesnya? Kita ikuti prosesnya, dalam waktu dekat ada kejutan. Bang Fahmi sedikit dong, tadi kan mau bilang satu pasal aja terlapor terus 15 tahun ya? Iya, itu undang-undang perlindungan anak. Yang dilaporkan Ada, nanti kita lagi kumpulin dokumen yang Anda mungkin banyak tahu nih ada. Tolong saya dibantu dong kalau Anda punya. Anda kan biasanya lebih banyak tahu dong, Sir, kirim ke saya ada dokumen. Jadi dalam bentuk video yang kita cari sekarang. Coba ada kirim ke saya dong. Ada, Anda tahu lah itu apa yang kita cari. Ya. Berarti lebih dari satu Bang ya, pasti akan Kalau memang ada bukti, kita akan laporkan lagi. Oke, siap kalau gitu. Makasih Bang Fahmi. Ya. Sedikit Bang mengenai kemarin yang penjemputan Loli, kan banyak juga yang bertanya bahwa kalau dari pihak kepolisian kan sudah sesuai dengan prosedural yang ada karena sudah mengikuti dari pihak Kanit PPA, ada kuasa hukum, ada Nikita juga dari kepolisian ada. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa Dr. Oki juga ada terlibat di situ Bang? Gini, siapa yang diajak Nikita itu menjadi haknya Nikita. Ya, yang jelas ini bukan proses di pengadilan. Kalau ada proses di pengadilan, barulah yang berhak nanya itu bukan orang lain, hakim yang nanya. Yang nanyain seseorang, lu ngapain lu duduk di sini? Itu hakim. Ngapain orang lain ngurusin yang begituan? Kecuali di dalam pengadilan ada orang duduk, tiba-tiba dia mengaku menjadi advokat, hakim bisa usir. Lu siapa ada duduk di? Kalau dia lagi jalan-jalan sama Nikita Mirzani, memang masalahnya di mana? Jadi nggak paham nih kalau dia mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Oke. Apalagi yang mau ditanya? Ada lagi? Jadi Oki itu orang yang paling dekat sama Nikita. Ya dia mungkin hubungan bisnis dan orangnya memang kalem, orangnya santai dan mungkin dia lagi nasihatin Loli. Itu teknis lah, teknis nggak perlu dipersoalkan. Memang di ruangan sidang. Kalau ruangan sidang memang perlu identitas. Misalnya kalau dia di ruangan sidang yang diminta itu adalah sumpah, berita acara sumpah, kartu anggota jadi advokat, itu nanti diminta, tapi di ruangan sidang. Di polisi juga diminta, tapi yang diminta polisi lebih banyak itu kartu tanda anggota organisasi advokat. Tidak pernah polisi meminta berita acara sumpah, karena berita acara sumpah yang meminta pasti hakim. Nah, ini lagi orang jalan-jalan kok di apartemen kok dipersoalkan. Suka-suka Niki lah bawa siapa di sini. Niki menjemput anaknya. Ya, dia perlu siapa, ya itu haknya Niki. Kalau saya, karena saya pengacaranya, karena saya yang berkomunikasi dengan pihak apartemen, menjelaskan secara hukum, ini anak di bawah umur ada di suatu tempat, di apartemen ini, tanpa adanya bukti bahwa dia penyewa. Karena Betul. atas nama Kita tidak mau lain. pusing atas nama siapa, yang jelas Nikita tidak pernah menyewakan apartemen itu untuk anaknya. Artinya, itu menjadi penghuni liar. Kalau penghuni liar, tolong Bu, ini ibunya mau bawa. Selesai, nggak ada yang ribut-ribut kok. Karena kita menjelaskan secara hukum, kita bukan menjelaskan teriak-teriak.
Kita jelaskan secara hukum bagaimana hukum perlindungan anak, bagaimana kontrak dalam sebuah apartemen, siapa yang punya hak, siapa yang bisa melakukan perbuatan hukum. Anak di bawah umur tidak boleh melakukan perbuatan hukum. Artinya dia menjadi penghuni yang tidak sah di situ. Dia berhak diusir oleh Pihak apartemen. pihak apa. Dan itu yang dilakukan karena kami datang dengan pengelola apartemen dan dia yang pertama kali meminta kamu keluar. Berarti Loli sudah tidak bisa lagi untuk tinggal di sana, Bang. Tapi kecuali dikontrakkan sama Nikita. kita. Kalau orang lain jangan nyampurin, ntar gua laporin lo. Jangan. Jadi tolonglah ya, anak di bawah umur biar aja menjadi haknya ibunya. Jangan dimasuk-masuk lah seperti itu. Oke. Siap.